Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 7. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran antara kelompok Lindong dengan kelompok Jenderal Api Zhu Tianhuo di aula kuno ini pada saat ini sudah berakhir. Dan hal itu dimenangkan oleh kelompok Lindong. Semua orang pada saat ini tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berlangsung dengan cepat dan membuat kelompok dari Jenderal Api Zhu Tianhuo jatuh ke dalam kerugian yang besar, di mana keadaan yang sangat menyedihkan kali ini dialami oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mohuang, karena tubuh mereka sudah penuh dengan luka-luka dan orang-orang yang melihatnya masih benar-benar tercengang karena mereka sudah banyak mendengar prestasi yang menakjubkan dari Lindong. Namun orang yang dilawan oleh Lindong pada saat ini bukanlah orang seperti Shikun, melainkan mereka adalah seorang praktisi dari kerajaan super yang sejati. Dan keterkejutan semua orang ini tetap tidak akan mempengaruhi hasilnya, karena bagaimanapun juga faktanya adalah Lindong yang keluar sebagai pemenang. Semua orang pun sekarang melihat Lindong dan juga Xiaoyan. Mereka kemudian memiliki perasaan yang aneh yang tiba-tiba muncul di hati mereka. Dan pada saat ini orang-orang yang melihat Lindong itu berbincang bahwa kemungkinan Lindong dan juga Xiaoyan yang berasal dari kerajaan peringkat rendah adalah kuda hitam paling mempesona di dalam perang 100 kekaisaran kali ini. Selain itu, orang-orang juga sangat ingin mengetahui seberapa jauh Lindong dan juga Xiaoyan bisa berkembang di dalam perang 100 kekaisaran, yang tempat itu sendiri pada saat ini dipenuhi dengan praktisi-praktisi elit. Selain itu, orang-orang juga sangat ingin tahu apakah ada orang yang benar-benar bisa menantang kerajaan super yang pada saat ini sedang mendominasi perang 100 kekaisaran. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pada saat ini melihat ke arah Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan Lindong tidak berniat untuk melakukan penyerangan kembali. Dia juga tidak takut jika Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini melarikan diri. Lindong puas karena dirinya bisa mengalahkan sang jenderal. Namun Lindong juga harus bertindak bijaksana, karena bagaimanapun juga latar belakang dari Jenderal Api Zhu Tianhuo bukanlah latar belakang yang sederhana. Karena Lindong harus sedikit waspada terhadap kerajaan super. Walaupun Lindong pada saat ini tidak berniat untuk menyinggung kerajaan super, tapi bukan berarti dirinya takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan juga Xiaoyan pada saat ini, jika mereka menggunakan semua kartu asnya, maka kemungkinan Lindong dan juga Xiaoyan bahkan bisa bertarung seimbang melawan praktisi Nirwana keempat. Dan selain itu, di dalam kelompok trio Lindong ini masih ada Xiao Diao. Dia adalah orang yang belum mengambil tindakan sampai saat ini. Dan juga Xiao Diao sendiri adalah orang yang paling misterius di dalam kelompok trio Lindong. Meskipun pada saat ini Lindong tidak mengizinkan Xiao Diao untuk bertindak, namun jika Lindong dan juga Xiaoyan mengalami situasi kritis, pasti Xiao Diao juga akan turun tangan. Memiliki barisan yang mengerikan seperti ini, trio Lindong ibarat seekor harimau bersayap di medan perang kuno. Ketika pada saat ini trio Lindong menemui sebuah bahaya, maka mereka tidak akan berlari dan juga bersembunyi, melainkan mereka akan melakukan perlawanan. Pada saat ini Xiaoyan telah berdiri di belakang Lindong. Tubuhnya yang berotot, besar, dan juga penuh luka membuatnya terlihat sebagai sosok yang sangat menakutkan. Dan orang-orang yang melihatnya pasti akan sangat ketakutan, serta mereka tidak akan bodoh untuk berani menyinggung Xiaoyan. Dan sesaat kemudian, Xiao Diao pun terbang dengan pelan, di mana pada saat ini dirinya kemudian berdiri di samping dari Lindong. Tatapan dari Xiao Diao ketika melihat Jenderal Api Zhu Tianhuo, matanya penuh dengan ejekan. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Xiao Diao tidak sejahat dan juga sekejam aura dari Xiaoyan, namun orang-orang yang melihat mata ungu dari Xiao Diao, hati mereka rasanya berdebar kencang. Dan setelah trio Lindong berkumpul, pada saat ini semua orang merasakan seperti ada tekanan yang luar biasa yang sedang dilepaskan. Sehingga kebanyakan orang yang berada di aula kuno ini, mereka akan ketakutan memandang rendah trio Lindong. Dan secara alami, hal itu juga dirasakan oleh Jenderal Zhu Tianhuo. Merasakan tekanan yang sangat mengerikan
Ekspresi wajah dari sang jenderal pada saat ini berubah. Tidak lama kemudian, Jenderal Gunung Mohuang pun kini terbang dan mendekati Jenderal Api Su Tianhuo. Dan setelah itu, Jenderal Gunung menatap serius ke arah trio Lindong. Tidak lama kemudian sang Jenderal Gunung kini berbisik pada Jenderal Su Tianhuo. Dan dalam bisikannya itu, dia mengatakan, "Saudara Su Tianhuo, mereka bertiga sangat kuat. Jika kita pada saat ini benar-benar melanjutkan pertarungan, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka." Mendengar kata-kata bisikan dari Jenderal Mohuang, pada saat ini Jenderal Su Tianhuo mengepalkan tangannya dengan keras. Karena bagaimanapun juga, apa yang dikatakan oleh Jenderal Mohuang ada benarnya juga. Dan hal ini tetap tidak bisa diterima oleh Jenderal Api Su Tianhuo yang sejatinya dia adalah orang yang sombong dan juga bangga dengan kekuatannya. Namun fakta hari ini harus menekan kesombongan itu, karena bagaimanapun juga Jenderal Api Su Tianhuo tidak akan bisa mengalahkan Lindong sendirian. Sang Jenderal Api pada saat ini merenung, karena di dalam pertempuran sebelumnya, seni bela diri jiwa yang sangat mereka banggakan bisa langsung dikalahkan oleh Lindong. Sementara Jenderal Mohuang yang sangat berbakat dalam kekuatan fisik juga dikalahkan oleh Xiaoyan. Dan lebih jauh lagi, Jenderal Su Tianhuo pada saat ini menyadari bahwa masih ada satu orang di kelompok Lindong yang belum bergerak, dan orang itu adalah orang yang paling misterius. Sang Jenderal Api tidak cukup bodoh untuk memberikan penilaian bahwa orang yang paling misterius di kelompok Lindong adalah orang yang paling lemah, karena sejatinya orang seperti itu adalah orang yang paling harus diwaspadai. Menyadari kesenjangan kekuatan antara kelompoknya dengan kelompok Lindong, pada saat ini Jenderal Api Su Tianhuo telah memutuskan bahwa mereka akan menyerah untuk merebut warisan yang telah diperoleh oleh Lindong. Sambil menggertakkan giginya, Jenderal Api Su Tianhuo dia berkata dalam hati, "Benar-benar kenyataan yang sangat pahit. Jika aku sebelumnya tahu lawan yang akan kuhadapi seperti ini, maka aku pasti akan mengajak dua jenderal yang lainnya untuk bergabung. Dan jika kita berempat bertarung bersama, pasti kekuatan dari kelompok Lindong itu tidak akan bisa melawan kita." Setelah mengatakan hal itu dalam hatinya, Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini melihat ke arah kelompok Lindong. Kemudian dia berkata, "Lindong, pertempuran hari ini, aku mengakui bahwa kamu adalah pemenangnya. Dan aku benar-benar sangat kagum dengan dirimu." Mendapat ucapan seperti itu dari Jenderal Api Su Tianhuo, Lindong pun hanya tersenyum dan dirinya tidak menunjukkan kesombongan sama sekali. Walaupun dia pada saat ini sudah berhasil mengalahkan sang jenderal yang dianggap sebagai elit yang sangat terkenal. Dan meskipun Lindong tidak senang dengan Jenderal Api Su Tianhuo yang ingin merebut warisannya, namun hari ini Lindong tidak ingin memulai perselisihan dengan kekaisaran Gan Besar. Dan kini Jenderal Api Su Tianhuo pun melanjutkan kata-katanya pada Lindong, "Lindong, kamu memang melebihi harapanku. Namun aku akan tetap mengingat apa yang terjadi hari ini. Dan lain kali kita akan bertemu kembali. Pada saat itu aku akan menagih hutang hari ini." Mendengar ucapan seperti itu dari sang jenderal, Lindong yang tidak memiliki rasa takut, dia pun menjawabnya, "Baiklah, jika kita bertemu lagi, aku akan menantikan kamu menagih hutangmu." Dan sebelum pergi, Jenderal Api Su Tianhuo kembali mengatakan, "Berita tentang dirimu yang telah mendapatkan warisan dari sekte besar misterius pada saat ini telah menyebar luas. Dan kami bukanlah satu-satunya orang yang menginginkan warisan yang telah kamu dapatkan. Oleh karena itu, di masa depan kamu pasti akan sangat kerepotan. Dan aku harap kamu bisa mencapai zona inti dari medan perang kuno ini dengan lancar, karena kami akan menunggumu di perang 100 kekaisaran." Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini berbalik badan dan dia pun langsung terbang meninggalkan aula kuno yang pada akhirnya disusul oleh Jenderal Gunung Mohuang. Dan dengan cepat, kedua jenderal itu pun menghilang di cakrawala. Setelah kedua jenderal itu pergi, pada saat ini suasana tegang di kota kuno langsung menghilang begitu saja. Dan banyak orang kemudian melihat ke arah trio Lindong. Ekspresi wajah mereka semua menjadi sangat rumit. Dan mereka masih tidak percaya bahwa trio Lindong yang berasal dari kerajaan peringkat rendah mampu mengalahkan praktisi elit dari kerajaan super. Hal ini pasti akan membuat perang 100 kekaisaran semakin menarik.
Akibat kemenangan Lindong hari ini, semua orang pun berbincang satu sama lain. Dan mereka kini mengatakan, trio Lindong, mereka pasti akan menjadi bintang yang mempesona di medan perang kuno ini. Semua individu di Perang 100 Kekaisaran, mereka diberkati dengan bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, aku tidak bisa membayangkan jika trio Lindong bertemu dan juga berkumpul dengan orang-orang dari praktisi elit tersebut. Dan kini, orang-orang juga mengatakan bahwa kemungkinan trio Lindong adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur ini. Namun bagaimanapun juga, orang-orang di Perang 100 Kekaisaran bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Karena kemungkinan mereka terdiri dari penjahat yang keras kepala dan juga bakat yang sangat sulit untuk diatur, berkumpul di dalam satu tempat. Dan itu pasti akan menimbulkan sebuah kekerasan yang sangat ekstrim. Dan pada saat ini Lindong melihat ke arah Jenderal Api Su Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mohuang yang telah kabur dari aula kuno ini. Kemudian Lindong pun berkata, mereka benar-benar merepotkan. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Lindong itu, sambil tersenyum Xiao Dao pun menjawabnya, jika kamu merasa bahwa orang-orang itu sangat merepotkan, maka yang harus kau lakukan hanyalah mengakhiri mereka dengan cepat. Dan dengan begitu, ketenaranmu akan semakin menyebar dengan luas. Dan orang-orang tidak akan ada yang berani mencari masalah dengan dirimu lagi. Mendengar ucapan dari Xiao Dao itu, Lindong pun menjawabnya, kemungkinan tidak sesederhana itu. Karena Kekaisaran Gan besar, terdapat 3 raja dan juga 4 jenderal. Dan aku yakin mereka bukanlah orang yang penurut. Hanya Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung saja yang merupakan 2 jenderal dengan peringkat 2 terbawah sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir 2 jenderal peringkat teratas, yaitu Jenderal Angin dan juga Jenderal Hujan, pasti mereka lebih kuat. Dan selanjutnya, di atas para jenderal ini masih ada 3 raja. Dan orang-orang itu seharusnya sudah melampaui tahap nirwana keempat. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dia sadar bahwa fondasi dari Kekaisaran Gan besar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Yang bahkan menurut Lindong, 3 raja yang berasal dari Kekaisaran Gan besar ini, mungkin mereka tidak memerlukan warisan atau harta karun kuno untuk bisa mencapai prestasi yang mungkin sulit untuk dicapai oleh orang lain. Kemungkinan di saat semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil nirwana, orang-orang dari Kekaisaran Gan besar ini, mereka pasti malah membuang-buang jutaan pil nirwana sesuka hati mereka. Karena kelompok seperti ini adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang jenius yang prestasinya pasti sudah dipuji oleh semua orang. Lindong pada saat ini tidak iri dengan fasilitas apa yang telah diperoleh orang-orang dari kerajaan super itu. Yang kemudian, Lindong pun membayangkan bahwa setiap individu memiliki kehidupan yang berbeda. Dan hal itu juga dibedakan dari kerja keras mereka. Pada saat Lindong masih hidup di kota kecil yang bernama kota Qingyang, dirinya pada saat itu dipenuhi dengan niat membunuh yang besar terhadap Lilang Tian. Namun Lindong tidak pernah berani mengungkapkan niat membunuhnya sedikit pun. Dan waktu itu, di hadapan Lilang Tian, Lindong hanyalah seperti seekor semut. Karena hanya dengan 1 jentikan jari saja, Lindong dan juga keluarganya akan langsung lenyap. Kenyataan itulah yang membuat Lindong pada akhirnya bekerja dengan sangat keras, dengan penuh tangis dan juga keringat serta rasa sakit. Dirinya berlatih di atas bukit yang kemudian bisa menjadi individu yang paling jenius di dalam klan Lin. Sementara Lilang Tian yang dulunya sangat dihormati, pada saat ini hanyalah seekor anjing yang liar yang status hidupnya tidak diketahui. Oleh karena itu Lindong sadar bahwa memiliki titik awal yang baik atau buruk itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Bagi Lindong, pada saat ini kerajaan super itu mungkin memang maha kuasa. Namun Lindong yakin jika suatu hari nanti dirinya pasti bisa melampaui kerajaan super. Dalam lamunan dari Lindong ini, tiba-tiba Xiaoyan berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Mendengar perkataan dari Xiaoyan, sambil tersenyum Lindong pun menjawabnya, ini adalah waktu kurang dari sebulan menuju Perang 100 Kekaisaran. Pada saat ini seluruh praktisi elit dari berbagai tempat sedang menuju zona inti dari medan perang kuno ini. Dan kita juga harus langsung menuju ke tempat itu.
Xiaoyan pun mengangguk dengan instruksi dari Lindong. Dan sesaat kemudian, Xiaodio pun tersenyum pada saat dirinya melihat sosok yang ada di depan aula emas. Sambil menggaruk-garuk dagunya, Xiaodio pun berkata, "Terus bagaimana dengan sampah yang satu itu? Aku pikir dia adalah orang yang menjadi alasan kenapa orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar berani mencari masalah dengan kita." Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, Lindong pun melirik ke arah aula emas yang ternyata di sana ada Tianzhen dengan wajah yang sangat pucat. Tianzhen pun pada saat ini menyadari ketika dirinya sedang dilihat oleh Lindong, dan dengan cepat Tianzhen pun menundukkan kepalanya karena dia benar-benar tidak berani menatap mata dari Lindong. Melihat Tianzhen yang ketakutan, Lindong pun menjawab perkataan dari Xiaodio. "Kita tidak perlu mengkhawatirkan orang seperti itu, dan lebih baik kita cepat pergi dari tempat ini, karena pada saat ini Tianzhen tidak lagi memiliki sedikit pun aura yang bisa mendominasi sebagai penguasa wilayah barat laut. Karena bagaimanapun juga, Lindong adalah orang yang bisa dengan mudah menyingkirkan Tianzhen. Dan kini, dengan hanya satu hentakan kaki saja, trio Lindong telah terbang keluar dengan cepat, meninggalkan kota kuno." Melihat kepergian dari trio Lindong, Tianzhen yang masih berdiri di aula emas, dirinya pada saat ini masih terlihat sangat syok, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Setelah itu, Tianzhen pun menertawakan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa akan ada individu yang luar biasa yang muncul di medan perang kuno. Tapi hal ini sangat jelas bahwa Tianzhen tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu orang yang kuat di wilayah barat laut lagi. Dan menurut Tianzhen pada saat ini Lindong, dirinya akan berjalan dan berkumpul dengan semua jenius di perang 100 kekaisaran. Yang tempat itu sejatinya adalah tempat bagi orang-orang yang jenius. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Lindong menuju zona inti dari medan perang kuno untuk mengikuti perang 100 kekaisaran ini? Musuh-musuh seperti apa yang akan ditemui oleh Lindong selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.